Dalam hidup, tidak jarang kita merasa gelisah, marah, atau kehilangan arah. Perasaan-perasaan ini seringkali bersumber dari kondisi batin yang tidak bersih. Buddha mengajarkan, kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui pemurnian batin. Namun, langkah pertama yang harus kita ambil adalah menyadari keberadaan kekotoran batin dalam diri kita. Kekotoran batin adalah penghalang yang membuat kita sulit melihat kebenaran, menyebabkan penderitaan, dan menjauhkan kita dari kedamaian sejati. Menyadari kekotoran batin bukanlah tugas yang mudah. Hal ini memerlukan kejujuran, keberanian, dan kesediaan untuk melihat ke dalam diri sendiri tanpa prasangka. Banyak orang cenderung menyalahkan dunia luar atas penderitaan yang mereka alami, tanpa menyadari bahwa akar permasalahannya seringkali ada di dalam diri mereka sendiri. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan karena keadaan luar, tetapi karena respons batin kita terhadap keadaan tersebut. Kekotoran batin bukan hanya memengaruhi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ketika batin dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, atau kebodohan, tindakan dan ucapan kita seringkali melukai orang lain. Dengan menyadari kekotoran batin, kita dapat mulai mengurangi dampak negatif tersebut, menciptakan hubungan yang lebih harmonis, dan memberikan manfaat bagi banyak makhluk. Selain itu, memahami kekotoran batin membantu kita mengenali pola-pola perilaku yang tidak sehat. Kesadaran ini menjadi langkah awal untuk melepaskan diri dari belenggu kebiasaan buruk. Dengan membebaskan diri dari kekotoran batin, kita membuka jalan menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan yang mendalam. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengajak kita untuk merenungkan pentingnya menyadari dan membuang kekotoran batin. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat mengambil langkah nyata untuk membersihkan batin dan mencapai kedamaian sejati. Mari kita telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Menyingkirkan kekotoran batin. Membuang kekotoran batin sangatlah penting, karena kekotoran tersebut adalah akar dari penderitaan. Dalam ajaran Buddha, penderitaan adalah kenyataan yang tak terelakkan, tetapi sumber penderitaan tetap dapat diatasi. Kekotoran batin menciptakan ilusi yang membuat kita terjebak dalam lingkaran samsara, yaitu siklus kelahiran dan kematian yang penuh penderitaan. Kekotoran batin juga menghalangi kita untuk melihat kebenaran sejati. Ketika batin dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, atau kebodohan, pandangan kita menjadi kabur dan tidak jernih. Akibatnya, kita membuat keputusan yang salah dan memperburuk keadaan hidup kita. Dengan membuang kekotoran batin, kita dapat melihat dunia dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Selain itu, kekotoran batin menodai hubungan kita dengan orang lain. Keserakahan membuat kita egois, kebencian menciptakan konflik, dan kebodohan menyebabkan kesalahpahaman. Dengan membersihkan batin, kita menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis, yang pada akhirnya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Membuang kekotoran batin juga membantu kita mencapai potensi penuh sebagai manusia. Ajaran Buddha menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki benih kebijaksanaan dan kebaikan dalam dirinya. Kekotoran batin adalah penghalang yang menutupi potensi tersebut. Dengan melepaskannya, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berkontribusi bagi kebaikan dunia. Yang tak kalah penting, membuang kekotoran batin adalah jalan menuju pembebasan. Dalam ajaran Buddha, pencerahan adalah kondisi di mana batin sepenuhnya bebas dari kekotoran. Dengan mencapai kondisi ini, kita terbebas dari penderitaan dan menemukan kedamaian abadi. Mengenal 3 kekotoran batin utama. Pertama, keserakahan. Loba atau keserakahan adalah salah satu akar penderitaan yang dijelaskan dalam ajaran Buddha.
Ini adalah dorongan batin yang membuat seseorang terperangkap dalam lingkaran keinginan yang tak pernah berujung. Keserakahan mendorong kita untuk mengejar lebih banyak harta, kekuasaan, atau kenikmatan duniawi, bahkan ketika kita telah memiliki segalanya. Namun, alih-alih memberikan kepuasan, loba justru menciptakan rasa kekosongan yang semakin dalam, menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Ketika kita terjebak dalam loba, hidup kita menjadi seperti bejana bocor yang tak pernah bisa penuh. Dalam kehidupan sehari-hari, loba sering muncul dalam bentuk sikap egois, manipulasi terhadap orang lain, atau eksploitasi lingkungan untuk keuntungan pribadi. Kita cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandang, apa yang bisa saya dapatkan, daripada apa yang bisa saya berikan. Sikap ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Semakin kita mengikuti nafsu loba, semakin besar pula ketidakpuasan yang kita rasakan. Ajaran Buddha dengan tegas mengingatkan bahwa mengejar kebahagiaan melalui jalan loba hanya akan membawa penderitaan lebih lanjut. Buddha mengajarkan bahwa jalan untuk mengatasi loba adalah dengan mengembangkan rasa syukur dan kepuasan atas apa yang kita miliki. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda bahwa orang yang puas dengan apa yang dimiliki adalah orang yang benar-benar kaya. Latihan untuk menghargai setiap anugerah dalam hidup, sekecil apapun itu, membantu kita menyadari betapa melimpahnya kehidupan ini. Dengan rasa syukur, kita berhenti memusatkan perhatian pada apa yang tidak kita miliki dan mulai menghargai apa yang sudah ada di depan mata. Selain rasa syukur, praktik kemurahan hati atau dana adalah cara ampuh untuk melawan loba. Ketika kita memberi dengan tulus kepada orang lain, kita belajar untuk melepaskan keterikatan pada harta benda. Memberi bukan hanya soal materi, tetapi juga waktu, perhatian, dan kasih sayang. Dalam setiap tindakan memberi, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita kumpulkan, melainkan pada apa yang kita bagikan. Perasaan lega dan sukacita yang muncul dari berbagi adalah bukti bahwa melepaskan lebih membahagiakan daripada memiliki. Mengatasi loba juga berarti melatih diri untuk melihat kebahagiaan dari sudut pandang yang lebih luas. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan, melainkan dari kedamaian batin. Buddha mengajarkan bahwa meditasi adalah alat penting untuk melatih pikiran agar terbebas dari keserakahan. Dalam meditasi, kita belajar untuk mengamati keinginan yang muncul tanpa terpancing untuk mengejarnya. Dengan memahami sifat keinginan yang sementara, kita dapat melepaskannya dengan bijak. Akhirnya, perjuangan melawan loba adalah perjalanan menuju kebebasan. Ketika kita berhasil melepaskan diri dari cengkeraman keserakahan, kita menemukan ruang dalam hati untuk merasakan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih murni. Hidup menjadi lebih ringan, lebih damai, dan penuh rasa syukur. Dalam keheningan hati yang terbebas dari loba, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati telah ada di dalam diri kita selama ini, menunggu untuk ditemukan. Kedua, kebencian. Kebencian disebut sebagai dosa. Kebencian adalah salah satu akar penderitaan dalam ajaran Buddha. Ia muncul sebagai perasaan permusuhan, kemarahan, atau dendam yang mengotori batin kita. Kebencian tidak hanya merugikan hubungan sosial, tetapi juga merampas ketenangan jiwa. Buddha mengajarkan bahwa kebencian adalah seperti bara api yang kita genggam dengan tangan sendiri. Ia membakar kita sebelum melukai orang lain. Oleh karena itu, kebencian adalah musuh utama yang harus kita jinakkan dalam perjalanan spiritual kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kebencian sering memicu konflik dan perpecahan. Ketika kita marah atau mendendam, kita mudah terjebak dalam siklus kekerasan yang tidak berujung. Buddha menasihati kita untuk memahami bahwa kebencian hanya memperpanjang penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan memahami sifat merusak dari kebencian,
kita dapat mulai mengambil langkah untuk melepaskannya. Salah satu cara utama untuk mengatasi kebencian adalah dengan mengembangkan cinta kasih atau metta. Cinta kasih dalam ajaran Buddha adalah keinginan tulus agar semua makhluk hidup berbahagia. Latihan ini dimulai dari diri sendiri, kemudian meluas ke orang terdekat, hingga mencakup seluruh makhluk tanpa pengecualian. Dengan mempraktikkan metta, kita belajar melihat keindahan dan potensi baik dalam setiap individu, sehingga kebencian tidak lagi memiliki tempat di hati kita. Meditasi cinta kasih adalah alat yang sangat efektif untuk melatih batin kita agar bebas dari kebencian. Dalam meditasi ini, kita mengulang niat-niat positif seperti, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Kata-kata sederhana ini membawa perubahan besar dalam cara kita memandang dunia. Ketika cinta kasih tumbuh, ia menggantikan kebencian dengan perasaan damai dan keseimbangan batin. Selain cinta kasih, pengampunan juga menjadi kunci penting untuk melepaskan kebencian. Buddha mengajarkan bahwa dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban emosi negatif yang mengikat jiwa kita. Pengampunan tidak berarti membenarkan tindakan yang salah, tetapi memberikan ruang bagi kita untuk melepaskan rasa sakit dan melangkah maju dengan hati yang lebih ringan. Dengan melatih cinta kasih dan pengampunan, kita menciptakan kedamaian dalam diri yang kemudian meluas ke sekitar kita. Kebencian yang dulunya menguasai hati perlahan berubah menjadi simpati, belas kasih, dan keinginan untuk menyebarkan kebaikan. Dalam ajaran Buddha, jalan menuju pencerahan dimulai dengan langkah kecil seperti ini, mengubah kebencian menjadi cinta kasih, dan menjadikan kasih sayang sebagai fondasi hidup kita. Ketiga, kebodohan batin. Kebodohan batin atau moha adalah kegelapan yang mengaburkan kemampuan kita untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya. Dalam ajaran Buddha, moha digambarkan sebagai akar dari penderitaan yang menyebabkan manusia terjerat dalam siklus kelahiran dan kematian. Kebodohan ini membuat kita salah memahami sifat sejati kehidupan, yaitu ketidakkekalan, ketiadaan inti diri, dan penderitaan. Ketika kita gagal menyadari kenyataan ini, kita mudah terjebak dalam keserakahan dan dosa kebencian yang semakin menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, moha sering muncul dalam bentuk keterikatan pada hal-hal duniawi dan pandangan keliru yang kita anggap sebagai kebenaran. Kita mengejar kekayaan, status, atau hubungan dengan harapan bahwa hal-hal tersebut akan membawa kebahagiaan abadi. Namun, sebagaimana diajarkan Sang Buddha, semua hal tersebut bersifat sementara dan tidak dapat memenuhi kebutuhan terdalam kita. Kebodohan batin membuat kita melihat ilusi sebagai kenyataan, sehingga kita terus-menerus mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Untuk mengatasi moha, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari keberadaannya dalam diri kita. Sang Buddha mengajarkan bahwa jalan menuju kebijaksanaan dimulai dengan belajar, merenung, dan berlatih. Dengan mempelajari ajaran Dharma, kita dapat memperoleh pemahaman tentang hukum kehidupan yang mendasar. Pengetahuan ini menjadi fondasi untuk mengembangkan pandangan benar, yang membantu kita membedakan antara kenyataan dan ilusi. Meditasi adalah alat yang sangat penting dalam upaya membebaskan diri dari moha. Dalam keheningan meditasi, kita belajar mengamati pikiran dan perasaan tanpa penghakiman. Ketika kita merenungkan sifat ketidakkekalan segala sesuatu, kita mulai melihat bahwa keterikatan pada dunia luar hanya membawa penderitaan. Kebijaksanaan yang lahir dari meditasi membantu kita menerima kenyataan dengan hati yang lapang, tanpa terjebak dalam hasrat atau kebencian. Selain meditasi, pengembangan cinta kasih dan welas asih juga menjadi bagian penting dalam mengatasi kebodohan batin. Dengan membuka hati untuk peduli pada orang lain, kita mengurangi egoisme yang menjadi akar dari moha.
Melalui cinta kasih, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memberi dan berbagi. Ketika kebijaksanaan mulai tumbuh dalam diri kita, mata batin kita terbuka untuk melihat kebenaran sejati tentang kehidupan. Kita tidak lagi terjebak dalam ilusi duniawi yang semu. Sebaliknya, kita mulai menjalani hidup dengan pemahaman mendalam, menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Dengan demikian, kita membebaskan diri dari belenggu moha dan melangkah menuju pencerahan, keadaan di mana kedamaian sejati dapat ditemukan. Menyadari kekotoran batin adalah langkah awal menuju transformasi diri. Tanpa kesadaran ini, kita akan terus terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung. Namun, dengan tekad dan usaha yang sungguh-sungguh, kita dapat membersihkan batin dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Loba, dosa, dan moha adalah 3 kekotoran utama yang harus kita atasi. Meskipun tantangan ini tidak mudah, ajaran Buddha memberikan panduan yang jelas untuk melakukannya. Dengan mengembangkan kemurahan hati, cinta kasih, dan kebijaksanaan, kita dapat membebaskan diri dari belenggu kekotoran batin. Pembersihan batin tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia. Ketika batin kita jernih, kita menjadi sumber kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Perubahan positif dalam diri kita akan memengaruhi lingkungan kita, menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh kasih. Semoga video ini menginspirasi kita semua untuk merenungkan, menyadari, dan mengambil langkah nyata dalam membersihkan kekotoran batin. Dengan demikian, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih damai, penuh makna, dan selaras dengan ajaran Buddha. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Imlek, atau Tahun Baru Lunar, merupakan perayaan yang dirayakan dengan penuh sukacita oleh masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Sebagai tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun, Imlek memiliki makna mendalam yang mencakup nilai-nilai budaya, keluarga, dan spiritualitas. Namun, banyak yang mungkin bertanya, apa hubungan antara Imlek dan agama Buddha? Mengapa umat Buddha, khususnya yang memiliki latar belakang budaya Tionghoa, turut merayakan Imlek? Dalam video ini, Rakit Tua akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menggali makna Imlek dalam konteks ajaran Buddha, bagaimana perayaan ini sejalan dengan nilai-nilai Buddhis, serta refleksi spiritual yang dapat diambil. Imlek sebagai tradisi budaya yang berakar pada kebajikan. Imlek pada dasarnya adalah tradisi budaya yang berasal dari peradaban Tiongkok kuno. Perayaan ini menandai awal musim semi dan menjadi momen untuk menghormati leluhur, mempererat hubungan keluarga, dan memulai tahun baru dengan harapan serta doa-doa kebaikan. Dalam konteks agama Buddha, nilai-nilai ini memiliki keselarasan yang kuat dengan ajaran kebajikan, penghormatan, dan mindfulness atau kesadaran penuh. Menghormati leluhur. Penghormatan kepada leluhur adalah inti dari tradisi Imlek yang memiliki makna mendalam dalam ajaran Buddha. Sembahyang leluhur bukan sekadar ritual, melainkan ekspresi rasa syukur yang tulus atas kehidupan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Dalam ajaran Buddha, penghormatan ini sejalan dengan praktik kebaikan hati dan rasa hormat, yang menanamkan kebijaksanaan untuk melihat hubungan yang saling terhubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam sutra-sutra Buddha, menghormati leluhur dipandang sebagai bagian dari karma baik yang mencerminkan cinta kasih tanpa batas. Ketika umat Buddha menyalakan dupa dan mempersembahkan makanan atau bunga untuk leluhur, mereka tidak hanya mengenang jasa-jasa mereka, tetapi juga menciptakan hubungan spiritual yang mendalam. Tindakan ini mengingatkan bahwa setiap individu adalah hasil dari pengorbanan, doa, dan usaha yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu, sembahyang leluhur juga menjadi momen refleksi batin yang bermakna. Dalam keheningan, umat Buddha mendoakan kebahagiaan dan kedamaian bagi leluhur mereka di alam berikutnya. Doa ini bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga praktik ulas asih, yang menjadi inti dari perjalanan spiritual seorang umat Buddha. Dengan demikian, tradisi ini memperkaya kehidupan rohani dan memperkuat hubungan antar generasi. Perayaan Imlek juga mengajarkan pentingnya menghormati hubungan keluarga yang harmonis, nilai yang sejalan dengan ajaran Buddha tentang keluarga dan keharmonisan sosial. Dengan merayakan Imlek, umat Buddha diingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga yang masih hidup, menciptakan kebahagiaan di dunia ini, sebagaimana mereka mendoakan kedamaian di alam lain. Dengan menjadikan sembahyang leluhur sebagai bagian dari perayaan Imlek, umat Buddha tidak hanya melestarikan tradisi budaya, tetapi juga menjalankan ajaran Dharma. Ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati terwujud melalui rasa syukur, penghormatan, dan cinta kasih, baik kepada mereka yang telah mendahului kita maupun kepada mereka yang masih berjalan bersama kita di jalur kehidupan ini. Memupuk hubungan keluarga. Imlek bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga momentum untuk memperkuat hubungan keluarga yang memiliki makna mendalam dalam ajaran Buddha. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa kedamaian sejati bermula dari dalam diri dan meluas ke lingkungan terdekat, termasuk keluarga. Hubungan keluarga yang harmonis mencerminkan praktik kasih sayang dan pengendalian diri yang menjadi dasar ajaran Buddha. Dengan demikian, Imlek menjadi kesempatan untuk menyelaraskan hubungan dalam lingkaran keluarga sesuai dengan nilai-nilai Dharma. Berkumpul bersama keluarga saat Imlek adalah praktik nyata dari ajaran Buddha tentang kebersamaan dan persatuan. Perayaan ini memberikan kesempatan untuk mengesampingkan perbedaan, mempererat ikatan, dan memperbarui komitmen untuk saling mendukung.
Dalam suasana penuh kebahagiaan ini, keluarga tidak hanya berbagi makanan dan cerita, tetapi juga berbagi energi positif yang memperkuat hubungan batin di antara mereka. Momen Imlek juga mengajarkan pentingnya meminta maaf dan memaafkan, yang merupakan inti dari ajaran Buddha tentang pelepasan dendam dan kebencian. Ketika anggota keluarga saling membuka hati, mereka menciptakan ruang untuk penyembuhan dan kedamaian. Buddha sendiri sering menekankan bahwa memaafkan bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri kita dari belenggu emosi negatif yang menghalangi kebahagiaan sejati. Selain itu, tradisi memberikan angpau kepada generasi muda bukan sekadar pemberian materi, tetapi juga simbol doa dan harapan yang tulus. Dalam ajaran Buddha, tindakan memberi adalah salah satu praktik utama yang melatih kemurahan hati dan melepaskan keterikatan. Dengan memberikan angpau, orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua menanamkan nilai kebaikan, cinta kasih, dan harapan untuk masa depan yang penuh berkah kepada generasi penerus. Imlek mengingatkan umat Buddha bahwa keluarga adalah ladang praktik dharma yang paling dekat dan nyata. Hubungan yang harmonis di dalam keluarga menjadi fondasi bagi kedamaian batin dan kebahagiaan duniawi. Dalam semangat Imlek, umat Buddha diajak untuk menjadikan cinta kasih, pengampunan, dan rasa syukur sebagai dasar setiap interaksi, sehingga perayaan ini tidak hanya membawa kebahagiaan sementara, tetapi juga harmoni yang abadi dalam keluarga dan kehidupan. Praktik kebajikan dan keberkahan. Imlek adalah waktu yang penuh keberkahan, di mana praktik kebajikan menjadi inti dari perayaan. Dalam ajaran Buddha, kebajikan seperti berdana adalah salah satu cara utama untuk menanam benih karma baik. Tradisi Imlek, seperti memberikan angpau atau berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan, mencerminkan nilai universal dari memberi dengan hati yang tulus. Tindakan ini bukan hanya berbagi materi, tetapi juga menyebarkan cinta kasih dan harapan kepada orang lain. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari memberi tanpa pamrih. Tradisi berdana selama Imlek, baik kepada keluarga, tetangga, atau bhikkhu di vihara, adalah wujud nyata dari pelajaran ini. Dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan, umat Buddha tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga melatih diri untuk melepaskan keterikatan pada harta benda. Ini menjadi pengingat bahwa keberkahan sejati tidak terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada seberapa banyak yang bisa diberikan. Memberikan angpau kepada generasi muda juga memiliki makna spiritual yang dalam. Angpau bukan sekadar amplop merah berisi uang, tetapi simbol doa, cinta kasih, dan harapan agar mereka hidup dalam keberkahan. Dalam perspektif Buddha, tindakan ini adalah bentuk praktik cinta kasih yang menanamkan kebajikan dalam diri pemberi dan penerima. Dengan memberi, kita turut menciptakan siklus kebaikan yang meluas ke seluruh kehidupan. Selain berdana, umat Buddha diajak untuk memperbanyak perbuatan baik lainnya selama Imlek, seperti memaafkan, membantu sesama, dan menjaga pikiran yang penuh kasih. Ini adalah momen untuk membersihkan hati dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, serta menggantinya dengan kebajikan yang membawa kedamaian. Buddha mengajarkan bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, memiliki dampak besar dalam menciptakan dunia yang lebih harmonis. Perayaan Imlek dalam semangat ajaran Buddha adalah pengingat bahwa keberkahan sejati berasal dari tindakan kebajikan. Dengan berbagi rezeki, menyebarkan cinta kasih, dan menanam karma baik, umat Buddha merayakan Imlek tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai perjalanan spiritual menuju kebahagiaan sejati. Melalui praktik ini, Imlek menjadi lebih dari sekadar perayaan tahunan, ia menjadi langkah nyata dalam menanam benih kebaikan yang akan terus tumbuh sepanjang masa. Refleksi dan transformasi diri. Imlek bukan hanya perayaan luar, tetapi juga kesempatan untuk refleksi dan transformasi batin. Dalam ajaran Buddha,
transformasi diri adalah inti dari perjalanan spiritual. Sebagaimana Imlek melambangkan awal yang baru, umat Buddha diingatkan untuk memulai perjalanan ini dengan membersihkan batin dan meninggalkan kebiasaan buruk yang menghambat kedamaian. Ini adalah waktu untuk merenung tentang tindakan, kata-kata, dan pikiran yang telah kita lakukan, serta menyadari bahwa setiap momen adalah peluang untuk menjadi lebih bijaksana dan penuh kasih. Dalam Buddhisme, kebersihan fisik seringkali dihubungkan dengan kebersihan batin. Ritual membersihkan rumah menjelang Imlek, misalnya, memiliki makna yang dalam. Ini tidak hanya tentang merapikan tempat tinggal, tetapi juga tentang menyucikan pikiran dari kekotoran batin seperti kebencian, iri hati, dan keserakahan. Buddha mengajarkan bahwa pikiran yang bersih adalah dasar bagi kedamaian sejati, dan dengan membersihkan rumah, kita secara simbolis membersihkan ruang dalam diri kita untuk menerima energi positif dan kedamaian batin. Proses refleksi yang terjadi saat Imlek juga mencakup kesadaran akan karma kita. Setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, memiliki dampak terhadap masa depan kita. Oleh karena itu, Imlek menjadi momen yang tepat untuk memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, serta berkomitmen untuk memperbaiki diri. Dalam ajaran Buddha, transformasi diri bukan hanya tentang mengubah perilaku eksternal, tetapi juga melibatkan perubahan dalam cara kita melihat dunia, dari pandangan yang sempit menjadi pandangan yang penuh welas asih dan kebijaksanaan. Imlek juga mengajak umat Buddha untuk merenungkan tujuan hidup yang lebih tinggi. Dalam Dhammapada, Buddha mengajarkan bahwa hidup yang bijaksana adalah hidup yang bebas dari keterikatan duniawi, dan hidup yang penuh cinta kasih kepada sesama. Dengan memperbaiki diri dan membersihkan pikiran, umat Buddha diingatkan untuk mengejar tujuan hidup yang lebih mulia, untuk mencapai pencerahan dan membebaskan diri dari siklus kelahiran dan kematian. Perayaan ini bukan hanya tentang kebahagiaan duniawi, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk kebahagiaan yang lebih abadi. Akhirnya, Imlek mengajarkan bahwa setiap tahun adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih dekat menuju kedamaian batin. Dengan refleksi dan transformasi diri yang menjadi inti dari perayaan ini, umat Buddha diingatkan untuk tidak hanya merayakan tahun baru secara eksternal, tetapi juga secara internal. Dengan membersihkan batin dari kekotoran, meninggalkan kebiasaan buruk, dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, umat Buddha dapat membuka jalan menuju hidup yang lebih damai dan penuh makna. Keselarasan nilai-nilai Imlek dan Buddhisme. Meskipun Imlek bukan bagian dari ritual agama Buddha secara langsung, banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan ajaran Buddha. Beberapa nilai utama yang dapat diidentifikasi di antaranya. Pertama, karma baik. Imlek adalah kesempatan bagi umat Buddha untuk memperkuat karma baik melalui berbagai tindakan kebajikan. Dalam ajaran Buddha, karma adalah hukum sebab akibat, di mana setiap perbuatan baik membawa dampak positif, dan setiap perbuatan buruk mengarah pada penderitaan. Selama perayaan Imlek, sembahyang, berdana, dan berbuat baik menjadi cara untuk menanam benih-benih karma baik yang akan menghasilkan kedamaian dan kebahagiaan di masa depan. Setiap tindakan yang dilandasi oleh cinta kasih dan niat yang tulus membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin yang sejati. Berdana, atau memberi kepada mereka yang membutuhkan, adalah salah satu cara utama untuk menanam karma baik. Dalam tradisi Imlek, memberi angpau atau berbagi rezeki bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang menyebarkan kasih sayang dan harapan. Berdana dengan hati yang penuh kasih dan tanpa pamrih, akan memupuk karma positif yang akan membawa keberkahan bagi pemberi dan penerima. Tindakan ini sejalan dengan ajaran Buddha tentang memberi, yang merupakan salah satu jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Selain itu, melalui sembahyang dan perbuatan baik lainnya, umat Buddha diingatkan untuk selalu menjaga pikiran, kata-kata, dan tindakan agar senantiasa sejalan dengan prinsip Dharma.
Dengan berbuat baik, kita tidak hanya menciptakan kebaikan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Karma baik yang diperkuat selama Imlek bukan hanya membawa kebahagiaan duniawi, tetapi juga membuka jalan bagi pencerahan, membawa umat Buddha lebih dekat pada tujuan akhir, yaitu nirvana. Kedua, mindfulness. Imlek mengajak umat Buddha untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, atau mindfulness, yang merupakan inti dari ajaran Buddha. Dalam setiap tindakan, baik saat berkumpul dengan keluarga, memberi penghormatan kepada leluhur, maupun berinteraksi dengan orang lain, mindfulness mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di setiap momen. Dengan kesadaran ini, umat Buddha dapat lebih menghargai nilai-nilai kasih sayang, saling menghormati, dan kedamaian yang ada di sekitar mereka. Imlek bukan hanya tentang merayakan dengan penuh sukacita, tetapi juga tentang menjadi sadar dalam setiap langkah, kata, dan tindakan yang diambil. Hubungan dengan keluarga dan leluhur selama Imlek menjadi kesempatan untuk menerapkan mindfulness dengan penuh rasa syukur. Ketika berbagi kebahagiaan dengan keluarga, atau saat melakukan sembahyang untuk menghormati leluhur, mindfulness mengajak kita untuk menghargai setiap momen bersama orang yang kita cintai. Kita diajak untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan kasih sayang, dan bertindak dengan niat baik. Dalam setiap interaksi, kesadaran akan kebaikan dan kedamaian menguatkan ikatan yang terjalin di antara anggota keluarga, menciptakan harmoni yang meluas ke lingkungan sekitar. Di luar hubungan pribadi, Imlek juga mengingatkan kita untuk tetap menjaga mindfulness terhadap dunia yang lebih luas. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk menghargai setiap makhluk hidup dan menjaga lingkungan kita dengan penuh perhatian. Imlek menjadi momen untuk merenung dan menghargai keberadaan alam, serta menciptakan keseimbangan antara diri kita dan dunia sekitar. Dengan menerapkan mindfulness, umat Buddha tidak hanya merayakan tahun baru secara eksternal, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi batin yang membawa kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan sejati. Ketiga, penghormatan dan syukur. Imlek mengajarkan umat Buddha untuk selalu hidup dengan rasa hormat dan syukur. Dalam ajaran Buddha, penghormatan kepada leluhur, guru, dan semua makhluk hidup adalah wujud nyata dari kebijaksanaan dan kebajikan batin. Penghormatan ini tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap hati yang penuh rasa terima kasih atas segala yang telah diberikan dalam hidup. Setiap napas yang kita hirup, setiap kesempatan yang kita terima, adalah anugerah yang harus dihargai dengan penuh syukur. Imlek menjadi momen untuk merenungkan dan menghormati mereka yang telah membawa kita ke kehidupan ini, dan mengajarkan kita nilai-nilai kebaikan. Menghormati leluhur dan guru juga berarti menyadari peran penting mereka dalam perjalanan spiritual kita. Dalam tradisi Buddhis, para guru adalah penerang jalan menuju pencerahan, dan leluhur adalah akar yang membentuk keberadaan kita saat ini. Dengan memberi penghormatan, kita menunjukkan rasa terima kasih atas ajaran yang telah diturunkan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Dalam setiap sembahyang atau tindakan baik yang kita lakukan selama Imlek, kita menghubungkan diri dengan kearifan masa lalu, membuka hati untuk menerima kebijaksanaan yang lebih dalam. Selain penghormatan, Imlek juga mengajak umat Buddha untuk selalu bersyukur atas segala berkah yang diterima, baik besar maupun kecil. Dalam ajaran Buddha, rasa syukur adalah kekuatan yang membebaskan kita dari keterikatan dan membawa kedamaian batin. Dengan bersyukur, kita belajar untuk menerima hidup apa adanya dan menghargai setiap momen yang hadir. Imlek, dengan segala tradisi dan maknanya, mengingatkan kita untuk selalu hidup dengan hati yang terbuka, penuh kasih, dan penuh rasa syukur atas setiap berkah yang telah diberikan kepada kita. Perayaan Imlek bagi umat Buddha adalah lebih dari sekadar tradisi budaya. Ia menjadi momen yang syarat makna spiritual. Melalui Imlek, umat Buddha diajak untuk mempererat hubungan keluarga, memperbanyak praktik kebajikan, dan merefleksikan diri.
Dengan demikian, Imlek bukan hanya perayaan tahunan, melainkan juga sebuah perjalanan untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Marilah kita merayakan Imlek dengan penuh rasa syukur dan mindfulness, membawa semangat kasih dan kedamaian kepada semua makhluk. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.